Selamat datang kembali di channel Indofest. Transisi dari anak-anak menuju dewasa merupakan saat yang penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah masa peralihan ini biasanya disambut dengan pesta, perayaan, atau tradisi khusus. Di beberapa kebudayaan, inisiasi untuk menyambut kedewasaan seseorang seperti ini tidak jarang menyakitkan. Ada pemuda yang harus dipukuli, dicambuk, dipaksa minum racun, sampai disayat dengan pisau. Seperti halnya beberapa tradisi berikut yang terbilang cukup ekstrim dalam proses pendewasaan. Sateremawe Amazon. Salah satu tradisi yang cukup mengerikan ternyata dilakukan oleh suku Sateremawe, yaitu suku asli hutan Amazon yang disebut dengan ritual Datu Kandeira. Dalam tradisi yang dilakukan suku Sateremawe, untuk memastikan anak laki-laki telah memasuki usia dewasa, mereka harus melewati ritual menyakitkan dengan cara memasukkan tangan ke dalam sarung tangan rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Ritual ini mengharuskan anak laki-laki bertahan tanpa menangis saat tangannya dikerubungi dan disengat oleh puluhan semut peluru yang berada dalam sarung tangan. Gigitan semut peluru ini akan menyebabkan nyeri, memar, rasa sakit yang luar biasa, sensasi terbakar hingga lumpuh dalam jangka waktu tertentu. Efek ini akan bertahan selama 24 jam. Untuk melaksanakan ritual ini, tetua adat akan mulai pergi ke hutan untuk mengumpulkan semut peluru dari sarangnya. Mereka akan memberikan ramuan herbal pada semut-semut peluru yang mereka tangkap agar tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. Hal ini akan memudahkan tetua adat untuk memasukkan semut tersebut ke dalam sarung tangan khusus untuk acara ritual. Dalam pelaksanaannya, jumlah semut dalam sarung tangan bisa mencapai 30 ekor per sarung tangan, dan orang yang mengikuti ritual ini adalah anak laki-laki yang berusia 12 hingga 16 tahun. Secara bergantian, anak laki-laki dari suku ini akan memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan dengan lapisan arang sebagai perlindungan tangan mereka. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut kurang membantu. Anak laki-laki yang mengikuti ritual dianggap berhasil melewati ritual kedewasaan apabila mampu menahan sakit selama kurang lebih 10 menit tanpa menangis. Pada saat inilah anak laki-laki dianggap sudah mencapai tahap kedewasaan dan diakui sebagai bagian dari suku Sateremawe. Terkadang dalam pelaksanaannya seorang anak dibutuhkan hingga 20 kali percobaan agar lulus dari inisiasi ini. Suku Kamri di Provinsi Sepik Timur, Papua Nugini. Suku yang satu ini nyatanya sampai sekarang ternyata masih mempraktikkan skarifikasi buaya, yang merupakan inisiasi bagi anak laki-laki yang telah memasuki fase dewasa. Mereka melakukan inisiasi ini dikarenakan mereka menganggap buaya sebagai hewan spiritual dan simbolis. Bagi anak laki-laki berusia 11 tahun, mereka akan mempertaruhkan hidup untuk mengambil bagian dalam ritual lama yang sudah menjadi tradisi turun-temurun sebagai penghormatan kepada buaya. Dalam proses ini, kulit mereka akan dipotong dan dilukai sehingga membentuk sisik seperti kulit buaya. Anak laki-laki awalnya akan dibawa ke rumah roh oleh paman mereka dan tinggal di sana selama 6 minggu sebelum proses inisiasi dilakukan. Proses skarifikasi ini sendiri berlangsung selama 2 jam. Kulit mereka akan disayat sepanjang 2 cm, dilakukan berulang hingga membentuk pola mengalir di punggung, lengan, dada, dan bokong mereka untuk menampilkan imitasi tubuh buaya. Meski menyakitkan, tetapi anak laki-laki tidak boleh menunjukkan rasa sakit selama prosesi ini. Tujuannya adalah agar menggambarkan karakter disiplin, fokus, dan dedikasi. Setelah kulit disayat, mereka akan berbaring di dekat api sehingga asap tertiup ke dalam luka. Kemudian, luka tersebut akan diolesi dengan tanah liat dan minyak pohon untuk mencegah infeksi dan memastikan mereka tetap terjaga bahkan setelah mereka sembuh. Proses upacara tersebut akan selesai ketika anak laki-laki tersebut memakai hiasan kepala.
Setelah melewati ritual menyakitkan itu, barulah mereka dianggap telah dewasa dan mereka juga mengambil bagian dalam upacara suku besar. Suku Masai. Berbeda dengan dua tradisi yang telah dibahas tadi, suku Masai memiliki tradisi yang lebih ke arah menguji keberanian daripada kesakitan. Dengan hal tersebut, banyak yang mengatakan suku Masai merupakan salah satu suku yang dianggap paling kuat di dunia karena di sana ada semacam ritual unik di mana para pria akan berburu singa. Ritual ini dilakukan tanpa senjata macam senapan, hanya berbekal sebuah tombak dan juga tameng. Ritual ini sendiri dilakukan sebagai bukti kedewasaan. Jadi seseorang belumlah dianggap dewasa kecuali dia sudah berhadapan dengan singa. Tak hanya punya keberanian yang luar biasa, suku Masai juga terkenal akan kekuatan sihirnya yang menakutkan. Jadi mereka memiliki semacam ilmu gaib yang sanggup membuat tubuh menjadi sangat kuat, berlari begitu cepat dan kebal. Malam sebelum upacara, setiap anak laki-laki yang akan mengikuti inisiasi ini akan dibawa tidur di hutan dan kembali pada waktu fajar. Sedangkan orang-orang di perkampungan akan mempersiapkan darah sapi untuk menyambut kedatangannya. Setelah datang waktu fajar, anak laki-laki kembali ke perkampungan dan mereka diharuskan minum susu yang dicampur dengan darah sapi. Barulah anak laki-laki tersebut akan disunat untuk mengakhiri ritual. Barulah setelah disunat, semua suku Masai akan menganggap anak laki-laki tersebut sebagai seorang pria sejati, pahlawan, dan pelindung dari desanya. Suku pedalaman di Vanuatu. Nagol merupakan tradisi melompat dari atas ketinggian yang terbilang ekstrim dan menantang maut yang bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Ritual ini terbilang sangat ekstrim karena mereka akan melompat dari atas menara kayu setinggi 30 meter. Bukan hanya ketinggiannya yang ekstrim, tradisi Nagol juga dilakukan bukan di atas air, melainkan di atas tanah berbatu. Sebelum melakukan tradisi tersebut, ada beberapa ketentuan dan pantangan tertentu. Pada malam sebelum Nagol dilaksanakan, para peserta akan tidur di bawah menara dengan tujuan supaya roh-roh jahat tidak mendekat pada mereka. Selain itu, bagi yang sudah berkeluarga, mereka tidak boleh berhubungan suami istri pada hari sebelum Nagol dilakukan. Mereka percaya jika hal tersebut akan mendatangkan kesialan saat mengikuti Nagol. Pria yang ingin menunjukkan kedewasaannya harus berani memanjat ke atas menara. Setelah sampai ke ujung menara, mereka diharuskan dan melompat hanya dengan bermodalkan seutas tali yang dibuat dari tanaman rambat dan tidak mengenakan pelindung lainnya. Sembari menunggu peserta Nagol sampai di atas menara, ada tradisi meneriakan nyanyian dalam bahasa daerah dari penduduk. Nyanyian ini hanya akan dilakukan pria-pria yang memakai baju adat. Saat mereka tiba di atas, suasana akan berubah menjadi hening dan mereka yang akan melompat setelah menyampaikan pesan terakhirnya. Hal tersebut dilakukan kalau mereka tidak selamat saat mendarat. Mereka juga percaya bahwa setelah terjun dari ketinggian dan seseorang menyentuhkan bahunya ke atas tanah, maka tanah tersebut akan menjadi lebih subur. Suku Madan Amerika. Di kebudayaan suku Madan ada tradisi yang paling menyakitkan yang disebut sebagai Okipa. Suku Madan sendiri adalah suku asli Amerika di Great Plains yang telah hidup selama berabad-abad, terutama di daerah yang sekarang disebut Dakota Utara. Mereka juga disebut-sebut sebagai bagian dari suku Indian di Amerika. Sekitar setengah dari suku Madan sekarang masih berada di wilayah reservasi. Sisanya tinggal di sekitar Amerika Serikat dan di Kanada. Upacara Okipa sendiri merupakan bagian utama dari kehidupan beragama Mandan. Okipa dimulai dengan para pria muda tidak makan, minum, atau tidur selama 4 hari. Kemudian mereka dibawa ke sebuah gubuk di mana mereka harus duduk dengan wajah tersenyum, sementara kulit dada dan bahu mereka disayat dan ditusuk. Setelah selesai ditusuk, dilanjutkan dengan mengikat sehingga mereka mampu menopang beban tubuh. Para pejuang akan digantung dari atap pondok dan akan digantung di sana sampai mereka pingsan.
Untuk menambah penderitaan, beban berat atau tengkorak kerbau ditambahkan ke kaki. Setelah pingsan, para prajurit akan ditarik ke bawah dan para pria lain akan mengawasi mereka sampai mereka bangun. Itulah tradisi pendewasaan yang terbilang cukup unik sekaligus menyeramkan dari berbagai kebudayaan yang ada di dunia. Terima kasih buat kalian yang telah menonton pembahasan kami sampai selesai. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share supaya kami bisa memberikan informasi menarik lainnya di channel ini.